kita persiapan ketemu dengan pasien. Nah, saya kasih rasionalnya lagi. Pasien, satu lagi obat-obatan kita perlu ya. Salah satu obat-obatan yang kita, ada yang mau tidur? Jelinya tadi belum. Oh iya, satu gel kelupaan ya. Ya. Kalau yang lain seperti Forgil Marset, seperti ini Forgil Marset dan lain-lain itu hanya sifatnya tambahan saja, ya. Kemudian obat-obatan. Ini ada yang mau tidur? Ada yang belum tidur dari semalam tidak bisa tidur? Mari kita tidurkan. Rahma. Adi loh Pak, Adi semalam olahraga. Olahraga jam berapa? Kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Oh dia. Rasionalnya adalah kalau pasiennya seperti ini, contohnya adalah pasien dengan normal, kita memasang ETT. Kalau tiba-tiba sesuatu kita masuk ke dalam mulutnya, dia merontak atau tidak? Merontak. So yang analoginya yang pertama adalah kita harus tidurkan pasiennya. So obat-obatan yang pertama kali masuk adalah obat yang jenisnya adalah hipnotik. Jenisnya banyak, obatnya hipnotik. Dan setiap jenis obat itu memiliki memiliki efek samping, bisa jadi bradikardi, takikardi, henti jantung dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang kedua adalah rasionalnya. Kalau pasiennya sudah kita tidurkan, dia masih bisa ngerasain nyeri atau tidak? Contohnya nih, pasien kalau kita cubit kalian tidur itu masih bisa ngerasain nggak? Masih. So kita berikan namanya analgesik. Analgesik yang golongan tingkat keras. Banyak contohnya. Ketorolaki golongan tingkat, kalau tidak salah tingkat 1, bukan tingkat yang 9. Yang kita berikan adalah tingkat 9 atau tingkat 6. Gitu ya. Jadi kayak banyak contohnya. Oke. Sekarang selanjutnya, analogi selanjutnya. Kalau pasien sudah kita tidurkan, pasien sudah kita berikan analgesik, tapi dia kalau kita tarik tangannya, dia masih bisa bergerak tidak? Masih. Ototnya masih bisa bergerak tidak? So obat yang ketiga adalah komponennya adalah obatnya adalah yang kaitannya dengan relaksan. Relaksan. Bukan relaksan, relaksan itu merelaksasikan otot-ototnya supaya enak masuknya nanti. 3 komponen obat tersebut memiliki efek samping yang tidak kita bahas di pertemuan kali ini. Nanti kaitannya dengan obat-obatan. Oke. Kalau sudah, kemudian jangan lupa untuk inform concern kepada keluarga pasien. Karena pasien tidak sadarkan diri seperti ini. Inform concern kepada keluarga pasien itu cukup penting, harus sudah ditandatangani. Kalau semua sudah ditandatangani, segala macam yang inform concernnya sudah diberikan, so kita siap dulu dengan pasien. Nah, inilah yang pertama. Yang pertama adalah kita sudah cuci tangan. Besok evaluasi cuci tangan ada di sebelah sana, silakan wajib cuci tangan. Ya. Kemudian selanjutnya menggunakan sarung tangan. Oke. Ini sarung tangan ya? Oke. Kalau sudah sarung tangan, kita berikan. Sudah kita pakai. Saya pakai apa enggak ya? Pakai nih udah tak video. Asal tidak masuk ke gitu. Punya dendam dia tuh pakainya. Yang mana? Oh gitu. Enggak. Oh. Dendam apa? Oke. Kemudian yang selanjutnya kita siapkan alatnya. Alat yang perlu kita siapkan adalah satu stetoskop sudah ada di kita. Kemudian pastikan ini apa namanya? Laryngoskopnya sudah ada siap. Caranya nih ditarik seperti dipasang seperti ini. Pastikan ini nyala. Sudah siapkan. Kemudian selanjutnya tube-nya yang ini namanya ETT kan. ETT-nya dikasih gel. Supaya masuknya nanti enak. Sudah? Kalau sudah, ETT-nya
dipasangin stilet. Kenapa kok dipasangin stilet? Mengikuti dari anatomi dari tubuh kita, supaya nanti enaknya masaknya lebih enak. Nah, jangan lupa, tadi saya lupa, jangan lupa si stilet, si apa namanya? Tadi harusnya dicek dulu ya. Si ETT-nya, lubang ETT-nya ini disiapkan dulu. Ini dikosongkan ke angka 10. Kemudian dicek mengembang atau tidak, ada kebocoran atau tidak. Ya, kalau tidak ada kebocoran ini namanya bocor. Namanya bocor. Oh enggak bocor Pak. Saya, kalau sudah oke dicabut saja, dinolkan lagi. Sudah. Kalau sudah, nah selanjutnya ini sudah siap. Selanjutnya kita siap ketemu dengan pasien. Izin Bapak, sambil dilihat, ini namanya kita lakukan yang pertama adalah pre-intubasi. Pre-intubasi menggunakan bagging. Cara megangnya ini C, ini M. Semuanya masuk seperti ini. Ya. Nah, ini ditekan. Yang masuk tidak perlu semua seperti ini. 100%. Karena ini adalah isinya berapa? Ini 1200, kapasitas di paru kita hanya 1000. Jadi kalau ini semuanya 1000 masuk seperti ini, bisa ambrol. Sehingga yang masuk hanya 3%-nya saja. Dilihat berapa lama kita melakukan pre-intubasi? Pre-intubasi 2-3 menit. Atau bila SPO2 sambil kita lihat pasang pasiennya, tensinya sudah terpasang dan lain-lain ya. SPO2 nya juga sudah terpasang. Sambil kita lihat ini kalau sudah masuk di 80%. Bila sudah di atas 80%, bila sudah 80% bagaimana? Tolong dibuka bajunya aja. Buka aja. Biar bisa kelihatan. Ada bantalnya ya? Ini Pak. Oh. Oke. Kelihatan ya ngembang paru-parunya ya? Ngembang. Udah? Pre-intubasi sampai berapa tadi? 2 sampai 3 menit. Atau bila sudah 80%. Di atas 85%. Sambil 85%. yang lain masuk ya. Kalau sudah siap masuk, selanjutnya kita siap, ini versi slow-nya ya. Tapi kalau ketemu dengan pasien tidak akan Kelompok Pak. apa? Kalau sudah, ini kita siap ketemu dengan pasien. Nah, ini jidatnya pasien itu dongak ke belakang. Ini si ETT kita masuk ke depan. Sebentar. Bisa lihat ini? Bisa ada yang bisa lihat mungkin videonya. Ini ada lidahnya. Lagi pantang merah. Pak itu di bawah lidah. Supaya kalian bisa melihat epiglotis yang mana, epiglotis yang mana, pantomnya harus rusak lagi. Ini coba lihat nih. Yang dari sana, yang dari sini. Sebelah sini. Mana sih? Epiglotis itu yang daun itu yang di sini kan? Betul. Ini. Yang buat dimasukin ini Pak. Ini kan ada nih. Nih. Yang ini kelihatan nggak? Yang ini. Nih, yang ini. Yang ini nih. Lubang itu Pak. Ini masuknya ke sini. Berarti yang dimasukin ini Pak. Bukan yang ini, hanya lihat ini doang. Lihat ininya doang. Mana Pak? Yang ini dijadikan tumpuan. Kadang ada yang begini. Giginya dijadikan tumpuan. Giginya tidak boleh, gigi pasien tidak boleh dijadikan tumpuan.
Berarti di bawah lidah, Pak. Iya, di bawah lidah itu ada kelihatan. Kelihatan kok tadi. Larinya kemana nih? Kalau di biar dalam ya ini akan masuk ke sebagian sini, sebelah sini. Oke, bentar ya. Oh, masuk iya. situ. Jadi bisa dilihat sebelah sini. Ini masuknya sebelah sini. Masuknya ke sini. Nanti ke paru-paru sebelah sini. Ini kelihatan kok. Udah masuk. Ya, jadi ini lidahnya karena ini kan ini full. Oke, kita coba dulu. Bisa ya, Pak? Lubang sebelah sini. Nih. Masuknya ke sini. Ini ditarik sebelah sini. Masuk. Dilihat lubangnya ya. Yang bagian larinya. Sebentar. Nggak kelihatan, Pak. Ini bagian sini sebelah kelihatan. Ini masuk sini. Bagian larinya. Kalau sudah, ini diangkat. Kemudian ditarik. Nih, kita pasang di sebelah sini. Kemudian untuk memastikan ini masuk, kita pakai stetoskop. Sebelah sini. Kembang ya paru-parunya. Cek ya. Itu berapa menit, Pak? Pas ngecek itu. Apa? Pastikan kalau udah emang kerasa di paru-paru ya masuk di paru-paru, kalau emang kerasa di lambung gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kapan kita selesai untuk bagging? Kita selesai untuk bagging kapan? Kalau ventilatornya sudah siap. Kalau belum siap, ya tetap di bagging. Kayaknya kalau udah siap, Apa? kalau ventilator. Ya ventilator kan disetting sendiri oleh orang lain. Jadi ventilatornya sudah disiapkan, oksigennya dan lain-lain. Besok ketemu dengan ventilator ya. Kalau sudah seperti ini kan sudah pasti masuk ke dalam paru-paru. Yang selanjutnya adalah di lock. Kalau kita 2 orang, ya pakainya 2 orang. Di lock tuh ini dikosongkan ke angka 10, kemudian dicup. Udah, ini pastikan udah mengembang, berarti sudah aman. Kalau sudah seperti ini, tetap terus dilanjutkan sambil kita merapikan dan dipasang plasternya. Ini plasternya mana? Asisten. Ya, coba kamu berdiri. Tapi boleh Udah ya, pasangnya seperti ini, ditali, diputar, kemudian baru dilakukan seperti ini. Nah, pertanyaan selanjutnya, suctionnya masuknya kapan, Pak? Suctionnya setiap kita sembari kita memasang ETT-nya, pasti akan ada terus penurunan penambahan cairan di dalam mulut. Contohnya kalau sesuatu masuk ke dalam mulut kita kan saliva kita terus keluar, jadi sama dengan yang seperti ini juga. Kalau kita masang juga siapa tahu nih terjadi perdarahan di sini, tetap kita suction. Kemudian opanya kapan dipasang, Pak? Kalau opa dipasang, ketika pasiennya bisa jadi setelah dipasang ini dia bisa gigit lidahnya sendiri. Jadi dipasangnya Berarti buat ganjel. iya buat ganjel saja. Satu masuk ke sini dulu, baru diputar, putar ke sini saja, liput, masukkan, selesai. Gitu ya. Oke, aman? Ada pertanyaan sampai sini? Ya, gitu sampai pulang ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Oke. Sekarang, misalkan, udah selesai aja. Udah. Makasih ya. Oke. Sekarang pertanyaannya.
Pak, kalau sudah selesai misalkan pasiennya dilalah kok ya meninggal. Satu. Kedua, pasiennya sudah selesai. Kita di ICU sudah tidak lagi menggunakan ventilator dan siap diekstubasi. Gimana caranya? Kalau ekstubasi, tadi kan intubasi masuk. Kalau ekstubasi itu ini tinggal dilepas saja. Ekstubasi ini dilepas saja, ini dinolkan, kemudian ditarik seperti ini, dan sampai benar-benar kosong. Kalau sudah benar-benar kosong, ini dilepas dan ini kita tarik. Selesai. Oke, ada pertanyaan? Kapan indikasinya diekstubasi? 1. Pasiennya sudah meninggal. 2. Asidosisnya pH-nya sudah normal, gangguan asam basanya sudah tidak ada gangguan lagi. Kemudian dia sudah bisa berusaha bernapas dengan normal dan lain sebagainya. Itu nanti pembahasannya panjang. Oke, ada pertanyaan? Ya, saya berharap ada 16 orang ya. Saya berharap semoga bisa melakukan pemasangan ETT 16 orang. Semuanya bisa mencoba hari ini. Semuanya wajib. Ya, silakan.